Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Engkau akan berbicara kepada kami, Engkau akan menegur kami, Engkau akan membangun hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah masa depan kami. Tidak ada yang dapat menjamin hidup kami, keselamatan kami, jiwa kami, kecuali Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah datang menjadi manusia untuk menebus dan mengampuni kami. Kini tiba firman-Mu diberitakan, sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, agar bukan karena kuat gagah hikmat manusia, tetapi oleh karena hikmat dan kuasa di Roh Kudus-Mu, yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan yang mengerti, sehingga umat-Mu dapat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan sabda-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita akan membaca Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan membaca firman Tuhan ini dengan kita berbalasan. Saya membaca ayat 17, saudara bersama-sama ayat 18, dan seterusnya sampai ayat 22. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kita tahu yang disebut Taurat itu artinya hukum. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan the law. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Torah. Torah itu artinya aturan-aturan hukum yang di dalam Perjanjian Lama itu terdiri dari 5 kitab. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah yang namanya kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini digabungkan dengan 2 bagian kitab-kitab yang lain, yang namanya kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Karena itu Perjanjian Lama itu kalau orang Yahudi, saudara-saudara tua kita di Israel, itu menyebut dengan seluruh Perjanjian Lama itu adalah Tanah. Tanah itu singkatan dari Torah, kitab Taurat, Nevim, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan. Nah, kata Ketuvim itu menjadi bahasa Arab kutub, kata jamak dari kitab. Kitab itu kutub. Kalau kitab itu artinya buku. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah hukum Taurat dan kitab para nabi, artinya seluruh Perjanjian Lama.
Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Lalu Yesus mengatakan, menekankan lebih, tidak ada satupun hukum yang sekecil iota pun akan dibatalkan. Iota itu yod. Yod itu huruf paling kecil dalam bahasa Ibrani. Alfa itu alef, bet, gimel, dalet. Kemudian ada huruf yang namanya huruf yod. Yod itu hurufnya seperti koma begini. Itu yang paling kecil. Jadi hukum yang paling kecil pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Apa artinya sebelum semuanya terjadi? Hukum Taurat itu berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan datang, tapi belum terjadi. Hukum Taurat itu berbicara tentang simbol-simbol, tentang lambang-lambang, tetapi nanti akan digenapi dengan hakikat yang sebenarnya. Satu contoh, pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, seorang itu harus mengorbankan sebagai korban penebusan dosa kita dengan mengorbankan seekor domba yang putih bersih, tidak bercacat celah. Kalau domba pincang dikorbankan dari perjanjian lama tidak bisa. Artinya apa? Seekor domba yang putih bersih artinya dia tidak mengandung cacat, tidak ada cacat celah, dikorbankan untuk ganti kita. Itu artinya menggambarkan tentang yang akan datang, korban yang sebenarnya, seorang yang tidak bercacat celah, seorang yang suci, seorang yang bersih, seorang yang tidak pernah berdosa, yang dikorbankan untuk orang-orang berdosa. Jadi itu simbol-simbol yang akan datang dan hakikatnya itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak satu pun yang paling kecil sekalipun hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan sebelum digenapi. Jadi setelah digenapi ya otomatis batal demi hukum. Satu contoh misalnya, ada pada zaman Pak Harto, itu seorang bupati, seorang wali kota itu sangat-sangat dihormati. Kalau sekarang wali kota di demo itu biasa. Zaman Pak Harto itu namanya wali kota, bupati itu sangat dihormati. Kalau dia mau berkunjung ke desa-desa, itu saya masih ingat di setiap genteng rumah di desa-desa itu harus ditulis, disaput bersih, lalu di atas gentengnya ditulis PKK, ya kan? Setiap tugu-tugu di desa-desa, di rumah-rumah itu harus ada gambarnya, ada harus 5 jumlahnya lambangnya Pancasila. Terus lalu ada simbol-simbol lagi, setiap tugu di rumah-rumah itu ada 17, 8, 4, 5. Semuanya harus begitu. Dan itu secara otomatis semua orang seragam. Nah, kenapa mereka melakukan itu semua? Karena hormatnya pada tokoh yang akan datang. Begitu tokohnya datang, orang tidak akan mungkin lagi menyaput rumahnya, menulisi dengan PKK, atau misalnya ketika presiden mau datang, gambarnya dipasang spanduknya besar-besar, selamat datang Pak Harto misalnya, selamat datang Bapak Pembangunan Nasional. Tapi begitu Pak Harto datang, dia sungkem sama Pak Harto, tidak lagi lihat gambarnya, ditimang-timang, oh ini gambarnya presiden kita, tidak. Begitu juga lambang-lambang dalam perjanjian lama itu adalah simbol-simbol, gambaran-gambaran, tetapi bukan hakikatnya. Hakikatnya siapa? Hakikatnya adalah Yesus Kristus. Jadi setelah Yesus datang tidak mungkin lagi kita akan mengulang-ulang simbolnya. Tidak. Itulah yang namanya penggenapan, fulfillment, dalam bahasa aslinya pleroma. Pleroma itu penggenapan dari apa yang akan terjadi dan sekarang sudah digenapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sangat menarik. Karena setelah menekankan bahwa
kamu tidak boleh mengubah sebelum semuanya terjadi. Karena setelah semuanya terjadi, itu bukan diubah, tetapi ditingkatkan ke ke hakikat yang sebenarnya. Kalau dulu simbol, sekarang kenyataan. Kalau dulu gambaran-gambaran, sekarang penggenapan. Kalau dulu bayangan-bayangan, sekarang adalah kenyataan. Nah, setelah itu maka Yesus berbicara demikian, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang namanya ahli Taurat itu kan pintar mengajar Taurat. Ahli Taurat itu pasti hafal Taurat. Nah, orang-orang Farisi itu adalah salah satu sekte dari agama Yahudi yang sangat menekankan detail aturan-aturan, jelimet-jelimetnya aturan. Misalnya, saking hormatnya pada hari Sabat, ini orang Yahudi. Jadi hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja artinya nolong orang pun juga dianggap salah. Makanya Yesus ketika memberi makan orang pada hari Sabat, ketika memetik gandum pada hari Sabat, itu salah karena kamu bekerja pada hari Sabat. Lah, ini hukum mengalahkan substansinya. Sampai hari ini kalau Anda pergi ke Israel, orang Yahudi itu mayoritas tidak percaya sama Yesus. Mereka tetap percaya perjanjian lama, tapi mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka percaya, ini orang Israel ini, bahwa Mesias akan datang, tetapi ketika Yesus itu datang sebagai Mesias, dia tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Ini orang Yahudi. Makanya mereka membuat aturan-aturan tentang hari Sabat. Kalau Anda masuk ke hotel-hotel pada saat hari Sabat, Jumat malam jam 6, di setiap lantai itu secara otomatis liftnya hotel itu secara otomatis dia berhenti sendiri. Karena apa? Mencet tombol ini pun tidak boleh, karena ini bekerja pada hari Sabat. Saking kakunya, saking striknya, bukan hukum untuk manusia, tetapi manusia untuk hukum. Itulah sebabnya ketika Yesus dipersalahkan melanggar hari Sabat, dia mengatakan, bukan hari Sabat bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Kalau ditarik lebih luas lagi, hari Sabat kan aturan-aturan agama, maka dapat dikatakan bukan manusia diciptakan untuk agama, tapi agama diciptakan untuk manusia. Jadi salah besar kalau orang itu mati membela agama, bahkan ngebom orang atas nama agama, membunuh orang atas nama kebenaran agama. Ini orang yang sudah keblinger, orang yang sudah tersesat. Karena itu saudara-saudara, apa yang diajarkan Yesus itu menjadi pedoman bagi kita. Sekarang ini isu-isu besar sedang terjadi. Kita diguncang oleh terorisme yang ketangkap. Ketangkapnya terorisme itu selalu kalau ada momentum-momentum besar. Setelah belum habis isu satu disambung isu yang lain. Ini selalu mewarnai dunia kita, selalu mengisi ruang-ruang kita setiap hari. Kita nonton TV isinya teroris ditangkap, kita nonton TV isinya kasus korupsi, selalu seperti itu. Nah, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini kita ini menjadi kehilangan pedoman. Karena itu kita kembali pada kitab suci. Apa yang harus dipedomani? Yang pertama, kriteria kebenaran itu ada 3. Benar itu ada 3 macam. Yang pertama, kebenaran secara ajaran. Itu disebut ortodoksia. Ortos itu benar, lurus. Kalau berliku-liku heteros. Jadi ortodoks itu artinya jalan yang lurus, jalan yang benar, ajaran yang benar. Kalau ajaran yang berliku-liku, yang berbelok-belok, yang salah, yang sesat, namanya heterodok. Heteros itu artinya berliku-liku. Ajaran yang benar. Yang kedua adalah perilaku hidup yang benar. Perilaku hidup yang benar itu yang disebut ortopraksia. Ortos itu lurus, praksia itu praktek hidup. Jadi praktek hidup yang lurus, praktek hidup yang benar.
Jangan kita hanya bisa ngomong ajaran yang benar, tapi kita tidak bisa melakukan ajaran yang benar. Itu sama dengan gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Jadi yang namanya ortodoksi kebenaran ajaran harus disambung dengan perilaku hidup yang benar. Inilah yang ditekankan Yesus. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Oleh karena itu Yesus mengatakan apa? Kita ini percaya, setelah percaya pada Tuhan, menerima Tuhan, kita harus born again, lahir baru. Artinya hidup kita menjadi hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Hidup kita menjadi sepenuhnya diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Kita mendengar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita, manusia lama ini telah disalibkan bersama Kristus. Seolah-olah manusia lama ini telah dikuburkan dalam baptisan. Ketika kita diselamkan dalam baptisan, dan kita bangkit lagi menjadi manusia yang baru. Manusia yang selalu berpedoman, dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh diri kita sendiri. Itu yang namanya perilaku hidup yang benar atau ortopraksia. Jadi sulit. Karena itu kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu bukan karena kemampuan kita, tetapi ada kekuasaan dari Tuhan yang memampukan kita untuk hidup secara benar. Dan yang ketiga, kebenaran kebenaran yang disebut ortolatria. Latria itu artinya penyembahan, menyembah Tuhan yang benar. Allah itu adalah roh, karena itu kamu menyembahnya harus dengan roh dan kebenaran. Jadi ajaran yang benar, perilaku hidup yang benar, dan penyembahan yang benar. Nah, sekarang ayat berikutnya aplikasinya. Setelah Yesus menekankan bahwa kelakuanmu harus lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, artinya lewat hukum Taurat, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Apapun alasannya, manusia tidak boleh membunuh sesamanya, karena hak hidup itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak berhak merampasnya apapun alasannya. Jangan kamu membunuh, barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus menekankan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ini nggak sampai membunuh, marah pun harus dihukum. Ini kemarahan yang terus menerus yang membuat kita tidak mengendalikan diri. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, luar biasa. Kita tidak boleh mengkafirkan saudara kita. Nah, mana ada ajaran yang seperti itu? Justru sekarang ini musimnya mengkafir-kafirkan orang. Karena kafir maka tokonya boleh dirampas. Karena kafir maka kafenya boleh diserbu. Karena dianggap kafir maka rumah ibadahnya boleh ditutup. Karena dianggap kafir maka tidak boleh ada hidup kita di negeri ini. Ini yang sekarang menjadi tren. Tetapi jauh sebelum semuanya terjadi, Yesus sudah berkata, tetapi aku berkata kepadamu, bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Dan barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Apa maknanya ini? Kenapa marah? Satu paket dengan membunuh, satu paket dengan pengkafiran terhadap orang lain. Marah itu diawali dari apa? Apa orang mungkin tenang tidak apa-apa sama temennya jalan-jalan, enaknya kamu saya bunuh aja ya, kan nggak mungkin, ya kan?
Masa begitu? Gak mungkin. Lagi makan sama-sama, ayo kamu saya bunuh aja, nanti ganti kamu membunuh saya. Boya bisa wis mati. Gak mungkin. Pembunuhan selalu diawali dari kebencian, diawali dari amarah, diawali dari sakit hati, diawali dari dendam, diawali daripada tidak bisa mengampuni kepada orang lain. Karena itu Yesus berkata, jangan hanya melihat akibatnya, tapi lihat akarnya. Kenapa orang membunuh? Apa ada orang cita-cita jadi pembunuh? Tidak ada kan? Coba Anda lihat ke lembaga pemasyarakatan. Saya pernah nonton di televisi Derap Hukum. Saya lihat-lihat itu ada seorang suami yang mencincang-cincang istrinya. Satu kepalanya dibuang dari tempat, tubuhnya dibuang ke tempat lain, dan pada saat dia membungkusi tulang-tulangnya, tangan-tangannya, itu ya diambil dengan plastik, kemudian dengan tenang dia naik sepeda motor, dia lihat kanan kiri, kemudian dibuang ke jurang. Belum datang lagi ke sana, sampai puluhan kilometer itu ditemukan. Pada saat itu, di mana kesadaran dia? Dia sedang marah yang luar biasa. Dia sedang dendam yang luar biasa. Mungkin karena istrinya selingkuh, mungkin karena istrinya diduga selingkuh, mungkin diduga saja karena salah paham, karena informasi yang tidak benar dia lakukan itu. Setelah dia meringkuk di penjara, waktu untuk merenung lebih banyak, setiap hari nangis terus. Dan dia mengatakan apa? Apa pernah kamu punya pikiran suatu saat kamu akan mengakhiri hidup istrimu? Itu tidak pernah ada, Pak. Apa dia tidak ingat pada saat dia masih pacaran? Semuanya serba indah, serba bagus. Tidak. Kalap yang luar biasa. Dan itulah yang membuat orang menghalalkan segala cara. Semuanya itu diawali daripada dendam, marah yang tidak pernah berhenti. Makanya kalau marah jangan lama-lama. Jangan sampai matahari terbenam kamu masih marah. Untuk apa marah? Apalagi kalau kita marah, yang kita marahi tidak tahu kalau kita marah. Kan rugi sendiri. Marah itu cepat tua. Kadang kita jengkel sama orang lain, awas kamu. Yang dijengkeli cuma cengenges tidak tahu kalau dia sedang dimarahi. Kan rugi, itu kontraproduktif, menyiksa diri. Karena itu ajaran Yesus itu bukan sekedar melihat akibatnya orang berzina, akibatnya orang membunuh, akibatnya orang mencela, memaki, tetapi diawali dari akar kepahitan dalam diri manusia. Maka jangan Anda marah supaya Anda tidak membunuh. Ya kan? Luar biasa. Inilah yang dulu disebut oleh para ahli pada zaman Yesus, para ahli-ahli agama pada zaman itu disebut membangun pagar di sekeliling Taurat. Jadi sebelum orang itu tahu kalau itu salahnya membunuh, maka jangan membenci. Kalau orang itu tahu bahwa itu akan berzina, jangan pikiran ngeres. Iya kan? Maka itu yang terjadi. Jadi fenomenanya itu kita stop dulu sebelum berlanjut. Jangan main api supaya tidak terbakar. Ini yang dimaksudkan di sana. Nah, pertanyaannya kenapa membunuh satu paket dengan marah? Pembunuhan itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, pembunuhan fisik. Membunuh tubuh. Membunuh orang tubuhnya. Yang kedua, itu adalah pembunuhan teologi, pembunuhan iman. Kenapa? Itulah sebabnya dikaitkan juga marah, mengkafirkan, menjahilkan, membunuh. Mengkafirkan itu termasuk bahaya sekali. Makanya dikatakan begini, barang siapa, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Mengkafirkan dalam bahasa aslinya itu adalah moros.
raka dan moros. Jadi artinya membuat orang lain itu tidak memiliki tempat kalau dia tidak sama dengan dia. Mengukur orang lain dari ukuran-ukurannya dia. Inilah awal bencana peradaban manusia. Pertama-tama, kalau orang misalnya, saya nganggep orang lain sesat, kafir misalnya. Kalau saya orang biasa, tidak punya kekuasaan, tidak punya senjata, tidak punya bedil, tidak jadi presiden, ya marahnya cuman marah-marah, ya jengkel sendiri. Tapi coba, kalau Anda punya kekuasaan, Anda punya kekuasaan di tangan, punya bedil, punya pedang, kira-kira apa kemarahannya? Kamu ini kafir, kamu ini kurang ajar, kamu tidak percaya dengan Tuhan. Itu baik kan kalau menyuruh orang lain untuk percaya Tuhan? Tapi menjadi tidak baik ketika dia harus memposisikan orang seperti dirinya. Awas kamu, nah, kalau dia punya kekuasaan. Kalau gitu jangan boleh lagi hidup Ahmadiyah, karena imannya tidak cocok dengan iman kita, karena itu kafir. Dan tidak enaknya, orang kafir hartanya boleh dirampas. Lu tidak ikut kerja kok ngerampas harta, gimana itu? Ini yang sering terjadi. Jadi seringkali dalam kehidupan umat beragama di Indonesia itu munafik. Apa hubungannya? Membunuh tidak merasa berdosa itu lebih jahat ketimbang seorang residivis yang selalu menangis-nangis di penjara itu lebih jahat ketimbang seorang suami yang memutilasi istrinya kemudian nangis sepanjang hari karena istrinya tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Dia membunuh tidak merasa bersalah. Dia membunuh dan merasa bahwa nanti saya akan dijemput bidadari dari surga. Bidadari mana yang menjemput kamu? Malaikat maut yang menjemput dia. Karena itu bahaya besar peradaban dunia sekarang ini adalah agama yang dipahami secara salah. Agama itu lebih bahaya ketimbang gerakan kriminal biasa. Karena gerakan kriminal biasa itu membunuh dengan terpaksa. Membunuh itu bukan tujuan saya, Pak, tapi karena saya saking paniknya, saya maling konangan, maka ya bagaimana lagi, saya pukul dia, oh ternyata dia mati. Apa kematiannya itu menjadi rencana kamu? Enggak, Pak, enggak sengaja, saking jengkelnya. Enggak ada tujuan kan? Tapi kalau membunuh atas nama agama ada tujuan. Lah inilah yang harus dibedah akar kekerasan ini. Besok saya diminta ceramah di Parisada Buddha Nichiren Sosu di Lamongan. Tetapi paginya akan kunjungan di pesantren-pesantren, bahkan juga di Sunan Derajat. Apa yang mau diharapkan dari saya untuk berbicara? Apa yang menjadi akar kekerasan atas nama agama? Dan saya besok bicara dari ayat ini. Saya bilang, ya apapun saya mau bicara ini, tetapi saya akan kasih setting sejarahnya zaman Majapahit dulu, zaman kerajaan-kerajaan dulu. Kenapa? Agama menjadi potensi kekerasan. Hari Selasa saya juga diminta di Jogja ada pelatihan untuk penagak hak-hak asasi manusia. Di seluruh Indonesia ada 22 pengacara yang minta saya untuk bicara di pelatihan itu. Intinya apa? Saya membaca proposalnya yang minta kepada saya baru 2 hari yang lalu. Dia mengatakan begini, Pak Bambang, kita ini kan pejuang-pejuang HAM, ya dia orang Muslim, orang aktivis-aktivis gerakan Islam gitu. Tetapi ketika kita ini membela posisinya Ahmadiyah, kita ini membela posisinya aliran kepercayaan yang didolimi, yang dikafir-kafirkan, yang disesat-sesatkan, yang karena sesat maka rumahnya boleh dirampas, hartanya boleh diambil. Itu yang sering terjadi seperti itu. Hak-hak hidupnya dicabut. Kita tidak tahu konsep-konsep itu kenapa kok ada kekerasan atas nama agama. Wah, ini saya menarik, betulnya saya sibuk sekali, tapi karena yang begini-begini mesti saya penuhi, karena ini
aksesnya banyak keluar. Ini kalau bicara soal pejuang-pejuang HAM, saya waktunya untuk berbicara secara terus terang. Apa yang ingin saya bicarakan? Ayat ini berbicara tentang apa? Pembunuhan teologis, membunuh hak hidup orang lain untuk beragama, untuk berkeyakinan yang tidak sama dengan keyakinan kita, tidak boleh ada. Jadi kamu harus sama dengan saya. Kalau kamu nggak sama dengan saya, awas kamu. Lah ini begitu dia punya kekuasaan, dibunuh. Ini ada akar sejarahnya. Saya akan bicara besok. Saya katakan ini, ketika the Universal Declaration of Human Rights disahkan tahun 1949 di Amerika, negara mana yang menolak pertama kali deklarasi HAM? Yang menolak deklarasi HAM adalah Arab Saudi. Ini jarang diketahui orang. Kenapa Arab Saudi menolak deklarasi HAM? Karena pada artikel 18 The Universal Declaration of Human Rights ada ungkapan begini, kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk beribadah, berkeyakinan sesuai dengan agamanya, untuk memilih agama, dan untuk berpindah agama. Jadi pindah agama itu boleh, pindah rumah aja boleh. Itu menurut deklarasi HAM. Arab Saudi nggak setuju karena apa? Ini bertentangan dengan Islam. Loh, kok bertentangan? Kenapa? Karena saya tidak mengupas hadis ini benar atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi ada ungkapan hadis yang mengungkapkan begini, man baddala dinahu faktuluhu, barang siapa mengganti agamanya maka dia harus dibunuh. Loh, kok jadi begitu? Terus sekarang dipertanyakan. Saya tanya ini, waktu saya kuliah di Kairo, saya diundang ke Wisma Indonesia, dan saya jadi penanya aja waktu saya ada seminar. Saya tanya sebaliknya, kalau ada orang Hindu, kalau ada orang Kristen, kalau ada orang Katolik masuk Islam, gimana? Dibunuh apa enggak? Enggak, malah disiarkan besar-besaran di Masjid Al-Azhar, diputar berulang-ulang di televisi, mu'alaf, ya kan? Loh, kalau kamu senang orang masuk ke dalam agamamu, kamu rayakan, kamu kasih penghormatan, kenapa kamu nggak suka kalau orang dari agamamu masuk agama lain karena pilihannya? Ini kan tidak fair, ini kan menangi dewe. Ayo sekarang di TV-TV selalu mengatakan mu'alaf, mu'alaf, bahkan ada mu'alaf uwat sekarang dibuka. Tapi kalau ada orang Islam jadi Kristen, kenapa dilarang? Saya dulu kan bukan orang Kristen. Suatu saat saya didatangi keluarga saya, keluarga besar saya dulu awal-awal. Sekarang udah tidak ada yang berani datang ke saya. Kamu ini bagaimana? Nenek moyangmu ini orang Muslim, semua ada madrasah, ada masjid. Kok kamu sekarang pindah agama, pindah jadi Kristen? Ini nyalai kodrat, tidak menghormati nenek moyang. Terus saya jawab, kamu ini bagaimana? Kita dulu kan nenek moyang kita tuh Hindu semua. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, negeri ini aman, tidak pernah ada orang dibunuh karena beda agama, tidak pernah ada perkelahian atas nama agama. Negeri ini menjadi makmur dari Sabang sampai Merauke, bahkan lebih luas daripada itu. Syekh Siti Jenar dibunuh karena beda agama. Jangan begitu. Jadi kalau dulu nenek moyang kita Hindu, kemudian masuk Islam, berbondong-bondong, kenapa satu orang aja kamu persoalkan? Tidak bisa jawab dia. Makanya kita harus paham logika sejarah. Banyak orang ini kan diproduk karena zaman, tidak ngerti masa lalu kita seperti apa, tidak ngerti bangsa kita seperti apa. Dan saya orang yang selalu berterus terang menyampaikan sesuatu. Saya selalu mengatakan ini hak setiap orang, termasuk hak untuk berpindah agama, karena ini sesuai dengan pesan kitab suci. Loh, tapi kan itu
Sesat Pak, sesat itu jari ini sopo, wilik jarimu, ya kan? Orang mengatakan, sekarang kita melihat negeri ini dikutuk Tuhan karena tidak pakai syariah. Enggak ada negeri kita dikutuk Tuhan itu bukan karena syariah, tapi karena kelakuan kita ini masing-masing. Ya kan, tidak hanya itu. Kenapa kita menyimpulkan begitu simpel? Ayo sekarang. Negeri kita ini menjadi rusak karena orang menebangi pohon seenaknya sendiri, tidak menghormati alam. Maka ketika pohon-pohon di hutan ditebang, di daerah yang mestinya meresapkan air kemudian longsor jadi banjir. Itu karena kita tidak menghormati alam, bukan karena tidak mengenal syariah. Dan saya ngomong begini tidak hanya di kalangan Kristen. Kalau Anda pernah nonton pada pemilu lalu itu, saya beberapa kali muncul di Barometer SCTV tentang nasionalis atau agamis. Saya berbicara bersama mantan ketua umum PKS Hidayat Nur Wahid. Saya juga berbicara di TVRI dengan Profesor Dr. Damar Jati Supajar. Judulnya adalah wawasan kebangsaan dan kebebasan beragama. Saya mengatakan begini, nah sekarang ini HAM itu universal sifatnya, bahwa seorang kiai menginginkan anaknya kawin dengan sesama muslim, bahkan seorang Kristen menginginkan anaknya kawin dengan sesama Kristen dan menjadi Kristen, itu hak setiap orang. Tetapi kalau seorang anak waktunya memilih, jangan dihalangi dong. Itu kan melanggar hak asasi manusia gitu loh. Saya katakan gitu loh Pak. Tapi ini wahyu Tuhan Pak. Kalau yang lain-lain itu kan kebudayaan manusia. Lambemu itu ngomong wahyu. Wahyu gila sing percaya. Sing ora percaya wahyu si Hombing. Ya enggak, kau ya enggak percaya wahyu Suhendro. Enggak bisa dong kepercayaan kita paksakan kepada orang lain. Apalagi ini hukum negara. Hukum negara itu enggak boleh didasarkan atas agama saya, agama kamu, enggak bisa. Hukum negara di atas hukum agama. Ini banyak orang-orang sampel seperti ini yang sekarang di partai politik, yang sekarang berkicau di mana-mana. Negeri ini dilaknat Tuhan karena melanggar syariah. Syariah gombale mukiyo itu karena bodoh, bukan karena syariah. Ini persoalan. Karena itu kalau kita kembali ke kitab suci, apakah Injil tidak mengajarkan kita untuk mempertahankan kebenaran? Ya, Injil mengajarkan kita untuk tahu hakikat kebenaran, tetapi kebenaran tidak bisa dipaksakan. Apa kata Yesus? Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai masa menuai. Artinya apa? Lalang itu adalah yang salah-salah, yang sesat-sesat, sing elek-elek itu lalang itu. Kalau yang baik-baik itu gandum, yang benar, ya kan? Tuhan sendiri mengatakan biarkan lalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai, kuwi isen-isening donya. Kan begitu kan? Dunia itu bukan dunia kalau semuanya baik. Dunia itu dunia karena ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Kan begitu kan? Nah, hak siapa untuk mengatakan kamu salah, kamu benar? Itu haknya Tuhan. Pada akhirnya nanti Tuhan akan menghukum seorang yang bersalah, tapi bukan tangan kita yang menghukum. Bukan tangan kita yang menghukum. Kita hanya menegur dengan mulut kita, dengan ilmu kita, dengan wawasan kita. Tapi tangan yang menghajar ini bukan tangan kita, karena Tuhan sendiri. Saya berikan contoh. Yesus menegur orang Samaria, salah secara ortodoksi, salah secara iman. Tetapi Yesus mengasihi jiwa orang Samaria. Mari kita baca Yohanes pasal 4. Ini jelas-jelas pelajaran yang menarik bagi kita, bahwa keyakinan tentang kebenaran suatu ajaran tidak boleh mengandung benih kekerasan, tidak boleh mengandung benih pemaksaan. Ini penting. Ayat 21 pasal 4, mulai ayat 19 saja supaya jelas. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini,
tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Yesus kompromi? Tidak, dia tidak kompromi. Dia menegaskan kebenaran ajaran. Tetapi apakah dia membenci orang Samaria? Apakah dia mengkafirkan orang Samaria? Apakah dia menghukum tidak boleh hidup orang Samaria? Tidak. Ini penting. Contoh satu lagi, Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berbicara tentang kebenaran ajaran, tetapi dia tidak pernah membenci orang. Dia tidak pernah memaksa orang untuk sesuai dengan apa yang diyakininya. Pasal 17 ayat 22, Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, kulihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I see that in every way you are very religious. Kamu sangat-sangat agamis. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Paulus tegas, apa yang kamu menyembah dan kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dia mengasihi orang Athena. Sekalipun orang Athena menyembah berhala, sekalipun orang Athena meskipun very religious tapi salah secara mengaplikasikan religiositasnya, tetapi Paulus mengatakan, kami mengenal apa yang kami sembah, apa yang kamu sembah dan kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia mengkritik eksistensi kuil ibadah pada dewa-dewa, tapi dia tidak membenci mereka. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat dasarnya dalam Alkitab, ini dasarnya. Orang Kristen tidak kompromi di dalam soal kebenaran, karena dia tahu kebenaran. Tetapi dia tidak boleh memaksakan kebenaran kepada orang lain, apalagi menjadikannya itu perda, menjadikan itu hukum negara. Tidak boleh. Karena apa? Yesus mengatakan, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Inilah yang menjadi dasar dari kehidupan orang Kristen, bahwa kita memiliki iman kita tidak belok-belok, tidak menyimpang, tetapi iman itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kalau Anda kesulitan, tidak bisa lari ke masih ada satu jalan, kita lari ke atas. Amin. Tuhan segala jawaban. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tetapi jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Dia. Karena Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, bahkan setiap yang bernafas ada di tangannya. Kalau Anda mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tapi tidak pernah orang kecewa mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa agar kita semakin mencintai Tuhan dan berharap pada Tuhan.